Shalom, selamat sore. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai yang ke-16 yang berbunyi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, Allah yang kupercayai. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Firman Allah berkata, di bawah kepaknya engkau akan bernaung. Ayat yang keempat, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak perlu takut akan kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang pada waktu siang, terhadap penyakit sampar pada waktu malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk. 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Ayat yang ke-8 dikatakan, engkau hanya menontonnya sendiri, melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan engkau jadikan sebagai tempat perlindunganmu, yang maha tinggi engkau jadikan sebagai tempat perteduhanmu. Maka malapetaka akan dia jauhkan dari kemahmu, tula akan dijauhkan dari kemahmu. Bahkan dalam bagian firman seterusnya dikatakan, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita berseru, Dia akan menjawab kita dalam kesesakan kita. Bahkan dalam ayat yang ke-16, firman Allah juga berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Kebenaran firman Tuhan ini harus kita imani. Kita percaya, kalau kita berlindung kepada Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka saya percaya perlindungan Tuhan akan ada di atas setiap kita, orang-orang yang percaya. Mazmur 34 ayat ke-8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Saya ingat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Firman Allah berkata dalam Yosua 3 ayat yang ke-5, kuduskanlah dirimu pada hari ini, sebab besok aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Intinya, mari kita hidup kudus, kita hidup benar, menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan, menjaga perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita, sikap kita. Mari kita menjadi sama seperti Kristus, baik dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku. Dan inilah juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam Yohanes pasal yang ke-13 dikatakan, kita harus meneladani apa yang Dia lakukan, apa yang Dia katakan dalam hidup ini. Kita harus menjadi semakin seperti Kristus. Dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti yang ada pada Yesus Kristus. Jadi intinya, orang yang berlindung, yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi, dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, itu adalah orang yang mau hidup kudus, mau hidup serupa dengan Tuhan di dalam segala hal. Maka saya percaya ketika kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita menjaga hubungan kita juga dengan sesama kita, karena hubungan kita dengan sesama kita itu mencerminkan juga hubungan kita dengan Tuhan. Firman Allah berkata, kalau kita tidak mengasihi manusia yang adalah ciptaan Tuhan, maka bagaimanakah mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, sementara anak-anaknya, sesama kita atau ciptaannya tidak kita kasih. Untuk itu biar kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir dengan apa yang terjadi saat ini. Tapi marilah kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin hidup kudus, semakin hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita akan menjadi seperti bintang yang bercahaya di langit. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15, bercahaya seperti bintang di langit di tengah-tengah generasi yang bengkok ini. Untuk itu biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menyikapinya sesuai dengan firman Allah. Tetapi dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Artinya apa? Iman kita itu harus kita tunjukkan juga dalam perbuatan. Untuk itu mari kita meminta hikmat yang daripada Tuhan. Ada banyak saran-saran yang diberikan bagaimana supaya mencegah terjadinya penyebaran virus corona, bagaimana mengobati. Mari kita melakukannya sesuai dengan hikmat yang daripada Allah. Kita membentengi diri kita juga dengan hikmat daripada Allah, menjaga kebersihan, menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa membuat kita tertular. Maka
ketika kita menyikapi apa yang terjadi saat ini dengan virus corona yang begitu mencemaskan, memakan banyak korban, mari kita menyikapinya dengan percaya kepada firman Allah, hidup dalam kekudusan, tetapi juga kita berhikmat di dalam menjalani kehidupan ini. Maka saya percaya Tuhan akan menjaga, melindungi kita, Tuhan akan menolong kita, dan mari kita kuatkan saudara-saudara kita yang mengalami ketakutan untuk mereka datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan, karena Tuhan menjamin Dia akan melindungi mereka, Dia akan menjaga mereka, Dia akan memperlihatkan kepada mereka keselamatan yang daripadanya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Dari Sungai Sempur Kalen ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.